Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Lukas Priyatno pada segmen cerita horor pendaki gunung. Apa kabar kalian semua? Gua doakan kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari segala musibah yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Teror Gunung Ciremai. Sebelum kalian masuk ke ceritanya, kalian bisa subscribe terlebih dahulu agar gue bisa lebih bersemangat lagi membuat kisah-kisah terbaru di channel ini. Like videonya, tinggalkan komen di kolom komentar, dan share video-video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang sudah support gue sejak awal, gue ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian yang memiliki pengalaman menarik seputar gunung, urban legend, dan kisah-kisah horor lainnya, kalian bisa DM ke Instagram gue dan juga Facebook gue. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, cerita horor pendaki gunung dimulai. Jangan tutup mata kalian, karena mereka ada di sekitarmu. Dua bulan lalu, aku memposting beberapa foto di sosial mediaku. Foto di mana saat aku duduk di batu bersama teman-teman sependakian, memandangi kawah gunung yang airnya berwarna hijau kebiruan, disertai kabut-kabut tipis di pucuk bibir gunung. Ada beberapa tanggapan dari para pengikut dan teman di sosial media. Mereka menanyakan itu di mana, memuji cantik sekali, indah. Bahkan beberapa ada yang berkomentar lain kali ingin ikut muncak bersamaku. Namun, hal yang menarik perhatianku adalah ada satu akun penulis. Kita sama-sama berprofesi sebagai penulis yang tiba-tiba mengirimi inbox bertanya, "Kak, kapan muncak lagi? Aku pengen ikut." Namanya Yura. Aku secara diam-diam suka dengan beberapa tulisannya, cerpen, cerbung, bahkan terkadang statusnya yang menurutku, apaan sih nih cewek? Lucu juga. Tak jarang aku mampir ke sosial medianya hanya untuk melihat dan juga membaca tulisannya. Kami memang sempat mengobrol lewat komen, saling memuji karya hanya beberapa kali saja, tidak sering. Cuma sebatas kenal profil. Dan aku selalu diam. Tak terpikir olehku gadis itu akan mengirimi pesan secara pribadi ingin ikut muncak bersamaku. Aku pun segera membalas, "Ada, kamu beneran mau ikut? Kalau mau, kita bisa muncak ke gunung. Tempatnya aku rahasiakan." Dia pun setuju. Sebelum berangkat, kita pindah melalui chat WhatsApp. Aku mengomandonya untuk membawa apa saja dan tak terpikirkan kalau dia benar-benar akan datang menemuiku untuk muncak bersama walau beda kota. Singkatnya, kami janjian bertemu di salah satu base camp di kota G. Saat pertama melihatnya, dia memang tidak jauh berbeda dengan foto yang sempat kulihat di sosial media. Sebagai laki-laki, aku ingin lebih mengenalnya. Namun, rasa sadar diri mengurungkan niatku. Di sana, aku kenalkan dia pada 5 temanku. Mereka berkenalan, dan sesudah itu aku bertanya padanya, "Udah lengkap?" Tanyaku. "Udah, Kak," jawabnya. "Kita langsung naik ini?" tanyanya. "Enggak, kita istirahat dulu. Beberapa jam baru naik." Udah makan belum?" "Belum. Mau beli makan dulu?" "Ayo," jawabnya. Kami berencana muncak 6 orang. Murni, Yura, aku, Seto,
Agi dan Ari. Yura menyimpan barang-barangnya di base camp dan aku menunggu di luar. Murni datang, menghampiri sambil tersenyum, kemudian bertanya dengan berbisik, "Pacar? Bukan." "Ah, jangan bohong. Kenalan di Facebook," jawabku. Sekitar jam 1 siang, kami memutuskan untuk naik. Aku berjalan paling belakang dan Yura berada tepat di depanku. Entah kenapa, saat itu aku merasa bahwa aku harus menjaganya yang sama sekali tidak punya pengalaman naik gunung. Juga saat itu aku langsung merasa punya tanggung jawab besar karena akulah yang membawanya ke sini. Kami mulai memasuki pintu rimba. Suara khas hewan yang ada di hutan tersebut terdengar saling bersahutan, dan pohon-pohon tinggi menjulang menjadi santapan mata kami di jalur pendakian ini. 2 jam naik, kami semua harus berhenti karena pohon besar tertidur di tengah jalur pendakian. Terpaksa, kami harus menaiki badan pohon besar yang tertidur itu agar bisa lewat. Aku naik lebih dulu, mengulurkan tangan, menarik tangannya perlahan saat kami harus melewati pohon besar yang tumbang di tengah jalur pendakian ini. Saat memastikan Yura sudah meloncat turun dengan aman, aku menyusul turun. Ku pandangi pohon raksasa itu. Kayaknya semalam ada hujan sama angin lebat deh, sampai pohon tumbang kayak gini. "Emang sebelumnya nggak ada ya, Kak?" tanyanya. Aku mengangguk. Ekor mataku langsung menangkap sesuatu di atas pundak kanannya. Tanganku bergerak cepat saat ia tidak sadar untuk menyingkirkan ulat kecil berwarna hijau di hoodie-nya. Tepatnya secara diam-diam. "Iya, kemarin nggak ada," jawabku. Karena kalau aku beritahu dia ada ulat di pundaknya, tak terbayang sebagaimana reaksinya. Mungkin dia akan histeris, berjingkak karena panik dan takut. Kami melanjutkan perjalanan, beberapa kali beristirahat dan saling mengobrol. Sampai tepat pada jam 5 sore, kami sampai di puncak. Tempat yang cukup luas dan cocok untuk mendirikan tenda. Tak ada pendaki lain selain kami berenam di gunung tersebut. Semua orang duduk untuk minum dan kulirik Yura secara diam-diam. Dia tampak menikmati suasana di atas puncak. Angin berhembus kencang, wajahnya yang merah jambu dan keringat di pelipis anak rambutnya basah. Tetapi dia tersenyum. Beberapa kali mengambil gambar. Ku biarkan dia sejenak. "KL, mau kemana?" Aku menoleh. Dia sudah berada di belakangku. Mungkin dia melihatku menjauh tadi. Dan tanpa aku sadar, ia bangun dan menyusul. "Pasang tenda dulu, Yur. Biar nanti kita tinggal santai-santai sambil nyiapin makan malam," kata aku. "Oh iya, tapi aku nggak bisa pasang tenda. Gimana, Kak?" "Sini, Ra, aku ajarin." Murni yang baru saja berdiri berteriak. Yura berpaling dan menghampiri Murni. Mereka mengobrol dan mulai memasang tenda berdua. Kami mulai fokus memasang tenda, tetapi aku sesekali melihat ke arah Yura. Aku takut pendakian pertamanya tidak mendapatkan kesan yang bagus, tetapi melihat dia mengobrol serius dan terkadang tertawa, sepertinya aku tidak perlu khawatir. Sesekali ku dengar Murni menyebut namaku, lalu terdengar Yura menjawab, "KL, kenalan di Facebook kok, Mbak." Entah apa yang ditanyakan Murni, kulirik dia hanya tersenyum aneh padaku. Di antara kami berenam, kami hanya membawa 3 tenda, dan setiap tenda akan ditempati oleh 2 orang. Sekitar jam 7 malam, kami mulai masak air, menyiapkan makan malam. Yura mengeluarkan 3 susu rasa stroberi, vanila, dan coklat. Aku duduk di hadapannya. "KL mau?" tawarnya. "Enggak, buat kamu aja." "Kalau Mas Ari minta boleh nggak?" kata Ari. Dia melihatku dan tampak dia bercanda. "Boleh, mau yang mana?" "Yang coklat," kata Ari. Singkat cerita, kita mulai makan malam, mengelilingi perapian. Saat aku memberikan piring padanya, tanganku tak sengaja bersentuhan dengan tangan Yura.
Karena kulitnya sangat dingin, maka aku langsung bertanya, "Mau jaket berapa?" "Cuma ini." "Kamu kedinginan? Mau pakai jaketku?" Kebetulan aku memakai 2 jaket sekaligus saat itu. "Nih, pakai punyaku aja." Ari berdiri, langsung mencopot jaketnya dan Yura menerimanya. "Mas gak kedinginan?" "Enggak, pakai aja." Aku pun diam. Kita mulai ngobrol beberapa saat, sampai terlihat kilatan petir dan hujan mulai turun dengan malu-malu. Kami semua langsung masuk ke dalam tenda. Murni bersama Yura, aku dengan Ari dan Agi dengan Seto. Hujan turun begitu deras, bahkan jujur aku mulai sedikit khawatir pada gadis itu. "Kenal di mana lu?" tanya Ari. "Di Facebook. Dia juga penulis kayak gue." Jawabku. "Udah punya pacar belum ya?" "Tanya aja sendiri, jangan tanya gue," kataku. Sekitar 2 jam setelah hujan, angin mulai kencang. Aku membuka resleting tenda, mengintip tenda Murni, kemudian Murni tampak berteriak, "Bang El, aku kesana ya. Di sini bocor, airnya pada masuk." "Sini," seruku. Keluarlah Murni dan Yura, berlari ke tenda aku dan Ari. Tepat saat mereka berlari, tenda mereka terbalik. Kini, satu tenda kami tiduri dengan 4 orang. Suhu mulai turun. Terasa sekali sangat dingin hingga menusuk ke dalam tulang. Sampai kami semua tiba-tiba diam sebentar saat terdengar suara gergaji mesin tidak jauh dari tempat kami mendirikan tenda. Sangat jelas, kulihat wajah Yura mulai pucat. Aku secara refleks menyuruhnya duduk di sisiku, berpindah tempat dengan Ari. "Sini," kataku. Dia mulai pindah. Yura tidak lagi memakai jaket dari Ari, karena jaketnya basah saat dia dan Murni berlari keluar tenda. Suara gergaji mesin hilang, tapi terdengar suara langkah kaki mendekat. Lagi-lagi, kulirik gadis ini. Dia menatapku dalam. Aku tahu apa yang dirasakan. Kami sudah biasa dengan hal-hal ini, tapi dia belum. Bahkan, kami semua jadi diam dan saling adu pandang ketika suara langkah kaki itu semakin terdengar banyak dan mendekat. Lanjut part 2.